Salam jumpa lagi. Bersama saya, Pastor John Lewar, SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Kamis pekan kedua Prapaskah, 4 Maret 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, jadikanlah aku orang kaya yang memiliki cinta untuk sesama. Gerakanlah belas kasih dalam hatiku di saat menyaksikan sesamaku yang sedang menderita dan rela membantu mereka. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia terbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga
akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, Tuhan, Engkau andalanku. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus membentangkan kepada para pengikutnya perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Selama berada di bumi fana ini, orang kaya bersukaria dalam kelimpahan dan kemewahan. Tidak ada kesusahan dan kesulitan, semua serba ada. Sedangkan Lazarus hanyalah seorang pengemis, badan yang penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Akhirnya, orang kaya dan Lazarus yang malang itu pun mati. Orang kaya yang hidup mewah itu justru mengalami penderitaan yang dahsyat. Sebaliknya, Lazarus sang pengemis itu mendapatkan penghiburan dan kebahagiaan dari Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, kepekaan sosial. Pesan utama dari perumpamaan ini bukan soal pembalikan nasib sebelum dan sesudah kematian. Yang disoroti adalah sikap kurang peka orang kaya terhadap Lazarus yang miskin dan menderita. Dia dan keluarganya hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Maka kita diajak untuk memperhatikan sesama, khususnya mereka yang sedang menderita dan hidupnya susah. Kedua, Tuhan andalanku. Perumpamaan ini menegaskan pentingnya sikap mengandalkan Allah seperti Lazarus, kontras dengan orang kaya yang merasa dapat hidup tanpa Allah. Yesus mengajarkan para murid agar tidak melupakan Allah, entah dalam keadaan senang maupun susah, bahagia maupun menderita, entah orang kaya atau orang miskin. Karena Allah berkuasa atas hidup dan mati kita. Hal yang sama dikatakan juga oleh Nabi Yeremia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya menjauh dari Allah. Yeremia bab 17 ayat 5 sampai dengan 10. Jadi, harapan kita satu-satunya adalah pertolongan Tuhan. Yesus, Engkau andalanku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.